Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di program Gemar GSJA Peniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pagi hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2021, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 6. Perikop pagi ini, hidup peran lidah menurut Alkitab. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Puji nama Tuhan. Cobalah kita merenungkan kembali di kitab Yakobus pasal 3 yang baru saja saya baca. Kekang di mulut kuda, kemudi kapal, percikan api yang menimbulkan kebakaran hutan, dan racun yang merasuk di pembuluh ke dalam pembuluh darah kita. Semua contoh tersebut memiliki makna inti yang sama. Lidah adalah benda kecil, tetapi bisa menimbulkan kerugian yang tidak terkira, yang tidak dapat diperbaiki kembali. Selanjutnya Yakobus menunjukkan sekali lagi perilaku yang saling bertentangan dalam diri orang-orang agamawi. Dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12, mari kita baca. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adalah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji nama Tuhan. Yakobus mengatakan hal yang sama seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus. Kalau sebuah pohon itu baik, tentu buahnya pun akan baik. Kalau di dalam hati Bapak Ibu Saudara tumbuh sebuah pohon ara, tentu akan keluar buah ara dari mulut Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam hati Bapak Ibu Saudara tumbuh pohon anggur, tidak mungkin mulut Bapak Ibu Saudara mengeluarkan buah ara. Apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara menandakan apa yang ada di hati Bapak Ibu Saudara. Demikian juga halnya dengan sebuah mata air, kata Yakobus. Apabila air yang memancar keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara adalah air tawar, berarti mata air yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara pun berisi air tawar. Namun jika yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara adalah air asin, tentu mata air yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara mengandung air asin pula. Jadi
apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara dengan jelas menunjukkan keadaan hati Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya. Berbagai gambaran yang dipakai oleh Yakobus untuk menerangkan peran lidah dalam kehidupan manusia pada dasarnya berintikan satu hal. Meskipun lidah adalah benda yang kecil, namun apabila dibiarkan tidak terkendali, ia dapat menimbulkan kerugian yang tak terkira besarnya, bahkan fatal atau tak dapat diperbaiki lagi. Ada 4 gambaran yang telah saya kemukakan, yaitu kekang kuda, kemudi kapal, percikan api yang menyulut kebakaran hutan, dan mata air beracun yang mencemari aliran darah manusia. Di antara 4 gambaran tersebut, kemudi kapal merupakan gambaran yang paling tepat dari besarnya kuasa dan dampak pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh lidah. Kemudi adalah bagian kapal yang berukuran kecil dan letaknya di bawah permukaan air. Apabila kapal itu berlayar, kemudinya tidak terlihat. Namun demikian bagi bagian yang kecil dan tidak terlihat itu menentukan arah yang dituju oleh kapal tersebut. Apabila kemudi itu dijalankan dengan baik, kapal itu akan tiba dengan selamat di pelabuhan yang dituju. Namun apabila kemudi itu tidak dijalankan dengan baik, dapat dipastikan bahwa kapal itu akan karam akhirnya, karena kemudi menentukan haluan dan tujuan dari kapal tersebut. Menurut Alkitab, peran lidah dalam tubuh manusia pun demikian. Penggunaan lidah akan menentukan haluan kehidupan seseorang, bahkan nasibnya pada akhirnya, bahwa manusia menentukan sendiri nasibnya berdasarkan cara penggunaan lidahnya. Puji nama Tuhan, demikian renungan pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita baca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami pada pagi ini untuk menjaga apa yang kami ucapkan yang keluar dari mulut kami. Ampuni kami selama ini yang keluar dari mulut kami kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut kami hanya memuji memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat berkemar. Tuhan Yesus memberkati.